Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas penuh iradahnya kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu bab yang dibahas dalam ilmu kalam, yakni yang berkaitan dengan free will dan predestination. Free will atau dalam bahasa lain disebut dengan kehendak bebas begitu, dan predestination berkaitan dengan nasib. Kalau free will itu berarti bahwa manusia punya kehendak yang leluasa untuk menentukan kehendaknya begitu. Sementara kalau predestination artinya manusia tidak punya kekuasaan untuk menentukan nasibnya begitu. Karena nasibnya katanya sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa free will ini atau kehendak bebas ini adalah kemampuan manusia untuk membuat keputusan secara independen tanpa adanya pengaruh eksternal yang memaksa. Tidak ada intervensi dari pihak manapun sekalipun dari Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya manusia dalam melakukan suatu hal bebas, tergantung dirinya dan kehendak dirinya untuk melakukan ini dan itu. Nah, sementara dalam konteks agama, kehendak bebas memungkinkan manusia untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan Tuhan. Baik buruk itu, dia melakukan kebaikan, dia melakukan kejahatan, dalam konteks agama berkaitan dengan free will ini, artinya seseorang bisa menentukan haknya untuk melakukan apapun sekalipun perbuatan jahat begitu. Nah, secara bahasa kalau predestination, pre itu artinya sebelum, dan destinasi berarti tujuan atau nasib. Jadi secara harfiah predestinasi berarti menetapkan atau menentukan sesuatu sebelumnya atau mengatur nasib seseorang sebelumnya. Dalam konteks keyakinan agama, predestination mengacu pada keyakinan bahwa segala sesuatu termasuk nasib individu itu ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu predestination. Dan ini salah satu diskursus yang dibahas juga dalam ilmu kalam. Dan teman-teman kita coba bahas satu persatu berkaitan dengan ini. Yang pertama kaitan dengan free will atau qadariyah dalam bahasa ilmu kalamnya. Kenapa qadariyah? Qadariyah itu dari bahasa Arab yang artinya berkehendak, berkuasa. Artinya seseorang berkuasa untuk melakukan sesuatu begitu. Free will berarti orang-orang yang memandang bahwa manusia berkuasa atas dan bebas dalam perbuatannya. Dan biasanya keyakinan free will ini sebagian besar diyakini oleh Mu'tazilah, salah satu kelompok yang sudah kita bahas dan senantiasa akan menjadi kelompok yang dibahas dalam diskursus ilmu kalam, karena Mu'tazilah bagian dari itu. Salah satu tokoh Mu'tazilah, sebut saja misalkan Al-Jubai umpamanya, menerangkan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia berbuat baik, buruk, patuh dan tidak patuh kepada Tuhan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Begitu. Kemudian menurut Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah yang lain, mengatakan bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan, melainkan oleh dirinya sendiri. Jadi Tuhan kalau sudah menciptakan manusia, selesai saja, tidak intervensi, tidak turut campur tangan atas kehendak, atas perbuatan yang manusia lakukan. Nah, ini yang kemudian disebut dengan free will, atau dalam bahasa ilmu kalam disebut dengan paham qadariyah. Nah teman-teman, dalam diskursus free will ini ada kemauan, ada daya. Kan jadi untuk mewujudkan perbuatan seseorang harus ada kemauan atau kehendak dan juga daya. Daya untuk melaksanakan kehendak itu, barulah terwujud perbuatan. Jadi perbuatan manusia itu pertama ada kemauan atau kehendak, kemudian ada daya
atau mungkin bisa dikatakan kekuatan untuk melaksanakan kehendak itu, baru terjadi perbuatan. Pertanyaan selanjutnya, daya siapa begitu? Apakah daya itu merupakan kehendak, daya itu seluruhnya milik manusia, atau daya itu kemudian dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa datangnya berkaitan dengan daya ini? Maka nanti akan ada beberapa kelompok atau aliran yang berbeda pandangan kaitan dengan kemauan atau kehendak, daya, dan juga perbuatan. Siapa yang punya domain untuk melakukan itu, begitu teman-teman. Nah, dalam perspektif Mu'tazilah, daya yang dimaksud adalah daya manusia, bukan daya Tuhan yang mewujudkan perbuatan manusia. Daya Tuhan tidak mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan manusia. Jadi menurut kaum Mu'tazilah, kemauan dan daya untuk mewujudkan perbuatan manusia adalah kemauan dan daya manusia itu sendiri. Begitu. Jadi biasanya Mu'tazilah ini untuk memperkuat argumennya, untuk memperkuat landasannya, kaum Mu'tazilah membawa argumen-argumen rasional. Seperti misalkan manusia ketika mendapatkan kebaikan dari manusia yang lain, maka manusia itu pasti berterima kasih kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia yang punya kuasa untuk melakukan itu. Seseorang berbuat baik, kita mengucapkan berterima kasih kepada orang itu. Artinya bahwa daya, kemauan, dan perbuatan itu sepenuhnya milik manusia, sehingga kita berterima kasih kepada manusia. Begitupun sebaliknya, ketika manusia yang lain berbuat jahat kepada kita ikut benci secara manusiawi, benci terhadap manusia, berucap kasar, berseloroh dan seterusnya kepada manusia, begitu. Nah, ini landasan yang kemudian dijadikan argumen oleh kelompok Mu'tazilah yang menyatakan bahwa daya itu datangnya dari manusia atau milik manusia. Nah, selanjutnya Mu'tazilah menggunakan argumen ayat Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7, surat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, ayat ini menurut Abdul Jabbar dalam kitab Al-Usulnya bermakna berbuat baik atau baik artinya Tuhan menciptakan segala kebaikan. Kalau misalkan daya itu merupakan ciptaan Tuhan, mana mungkin manusia bisa jahat, begitu. Dari ayat ini kan Allah menciptakan kebaikan katanya. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan sesuatu yang baik. Mu'tazilah memiliki keyakinan kalau misalkan Allah menciptakan yang baik, mana mungkin Allah menciptakan yang jahat, begitu. Dan mana mungkin manusia bisa jahat berdasarkan ayat ini, begitu. Lalu teman-teman, bagaimana perspektif yang lain? Sebut saja misalkan atau di ayat lain ditegaskan juga di surat As-Sajdah ayat 17-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini menegaskan lagi bahwa memang pada dasarnya manusia itu punya kehendak untuk melakukan hal yang baik dan yang buruk. Maka di penjelasan selanjutnya misalkan di surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mohon maaf tulisannya acak begini. Tapi dalam surat Al-Kahfi ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang kemudian
berkehendak untuk untuk beriman, barang siapa yang berkehendak untuk kafir, ya kafir. Artinya manusia punya kehendak untuk punya kuasa penuh atas perbuatan atau kehendak yang dia miliki, begitu teman-teman. Nah, ini perspektif menurut pemahaman Mu'tazilah. Yang menurut Mu'tazilah baik kemauan, kehendak, dan juga perbuatan itu semuanya adalah domain atau wilayah manusia. Tuhan tidak punya kuasa intervensi untuk merubah perbuatan manusia. Artinya free will, kehendak bebas atau qadariyah. Bagaimana menurut Asy'ariyah? Dalam perspektif Asy'ariyah ini nanti ada terbagi dua. Yang terbagi dua nanti adalah Maturidiyah ya. Nah, sementara menurut Asy'ariyah, yang pertama, manusia memiliki kehendak bebas dalam tindakan-tindakan tertentu. Tetapi Tuhan memiliki pengetahuan mutlak tentang apa yang akan mereka pilih. Sekalipun misalkan menurut Asy'ariyah, sekalipun kehendak manusia atau sekalipun manusia memiliki kehendak yang bebas, yang luar biasa begitu, dalam tindakan-tindakannya manusia punya kuasa untuk melakukan apapun begitu. Tetapi menurut Asy'ariyah bahwa Tuhan tahu atau memiliki pengetahuan mutlak tentang apa yang akan mereka pilih begitu. Nah, Asy'ariyah memandang bahwa predestinasi tidak membatasi kehendak bebas manusia, tetapi Tuhan mengetahui segala hal dengan sempurna. Kan kalau predestinasi atau Jabariyah itu lawan dari Qadariyah, lawan dari free will itu, artinya segala sesuatu diciptakan atau atas dasar kehendak Tuhan kalau predestinasi. Tapi predestinasi menurut Asy'ariyah bahwa Allah atau Tuhan tidak membatasi kehendak bebas manusia, tetapi Tuhan mengetahui segala hal dengan sempurna. Jadi, tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Lebih lanjut, menurut Maturidiyah, kalau Maturidiyah nanti ada Maturidiyah Samarkand, ada Maturidiyah Bukhara begitu, seperti kemarin berkaitan dengan akal dan wahyu. Nah, Maturidiyah menyebut dua perbuatan. Ada perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan mengambil bentuk penciptaan daya dalam diri manusia, dan pemakaian daya sendiri merupakan perbuatan manusia. Jadi menurut Maturidiyah, tidak penuhnya perbuatan manusia itu kehendak manusia atau seluruhnya wilayah manusia, tetapi ada intervensi dari Tuhan. Hanya saja Maturidiyah menyebut intervensi itu dalam perbuatan. Jadi ada perbuatan Tuhan, ada perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan itu lebih kepada daya, sementara pemakaian daya itu kekuatan untuk melakukan sesuatu itu dari Tuhan menurut Maturidiyah. Nah, tetapi implementasi atau pemakaian daya itu seluruhnya wilayah manusia. Mungkin contoh sederhana, kita sekarang misalkan punya kekuatan untuk makan, ya, punya daya untuk makan. Tetapi yang mengeksekusi daya itu adalah kita manusia. Nah, kemampuan atau kekuatan itu merupakan perbuatan Tuhan menurut Maturidiyah. Nah, mudah-mudahan secara sederhana kalian bisa memahaminya. Nah, kita akan coba pecah ya beberapa bahasan dikaitkan dengan kelompok atau aliran. Kan setidaknya ada 3 unsur kaitan dengan free will dan predestinasi ini.
Yang pertama ada kehendak, yang kedua ada daya, yang ketiga ada perbuatan. Nah, yang pertama ini kaitan dengan kehendak. Mu'tazilah menyatakan bahwa kehendak manusia itu berasal atau semuanya atau merupakan wilayah domain dari manusia. Mu'tazilah. Maturidiyah Samarkand pun sama, bahwa kehendak itu datangnya dari manusia. Sementara Maturidiyah Bokhara dan Asy'ariyah mengatakan bahwa kehendak itu dari Tuhan. Kehendak itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Kemudian berkaitan dengan daya. Daya pun kurang lebih sama. Mu'tazilah, ya kita tahu kan Mu'tazilah tadi sudah disampaikan di awal bahwa Mu'tazilah itu memegang prinsip free will, semuanya dari kehendak, dari daya begitu, dan juga dari perbuatan, semuanya dari manusia. Maturidiyah Samarkand pun sama, dari manusia. Sementara Maturidiyah Bokhara menyatakan bahwa daya itu dari Tuhan, efektifnya itu, dayanya itu dari Tuhan. Manusia tidak efektif begitu. Atau manusia masih diragukan apakah ada daya dari manusia begitu atau keseluruhannya dari Tuhan. Jadi menurut Maturidiyah Bokhara ini menyatakan bahwa daya ini domainnya atau wilayahnya dari Tuhan, atau kekuatan ini dari Tuhan secara efektif. Manusia mempertanyakan begitu. Daya itu masih tanda tanya untuk manusia. Sementara menurut Asy'ariyah bahwa daya itu, kekuatan itu dari Tuhan. Manusia tidak efektif. Kalau Maturidiyah Bokhara itu dari Tuhan efektifnya, manusia masih diragukan efektivitasnya. Kalau Asy'ariyah jelas daya itu dari Tuhan, manusia tidak efektif. Yang terakhir adalah perbuatan. Nah, perbuatan ini Mu'tazilah itu semuanya dari manusia. Maturidiyah Samarkand juga perbuatan adalah wilayah manusia. Maturidiyah Bokhara, perbuatan itu sebenarnya dari Tuhan. Pada dasarnya dari Tuhan. Manusia hanya kiasan. Begitupun dengan Asy'ariyah. Jadi ada dua kelompok atau dua kutub besar yang membicarakan tentang free will dan predestination ini. Yang pertama, ada yang mengatakan, ada kelompok aliran yang menyatakan bahwa perbuatan manusia, kehendak dan dayanya itu semuanya dari manusia. Itu disebut dengan free will atau qadariyah begitu. Ini diyakini sebagian besar oleh Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkand. Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa kehendak, kekuatan dan perbuatan itu berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Ini dipegang oleh Asy'ariyah. Sementara Maturidiyah Bokhara ini diantara keduanya, tengah-tengah. Nah, bagaimana menurut kalian? Silakan kalian coba renungkan, dan bagaimana dalam konteks pemahaman kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan coba bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.